Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kimia, campuran zat dapat dibagi 3 jenis berdasarkan ukuran. 1. Suspensi. Suspensi mempunyai partikel berukuran lebih besar dari 100 milimikron atau kira-kira lebih besar dari sebutir gula. Suspensi dapat dilihat secara kasat mata. Sifat suspensi mudah mengendap dan dapat dipisahkan dengan cara disaring. Suspensi dalam makanan padang ada tomat, kemiri, cabai, ketumbar, dan minyak. Contoh suspensi dalam kehidupan sehari-hari, lumpur, tepung adonan, dan sirup obat mah. Selama komponen-komponen penyusunnya dapat dilihat atau ada cairan yang didiamkan, maka muncullah sesuatu yang mengendap yang disebut suspensi. 2. Larutan. Larutan memiliki partikel berukuran kurang dari 1 mikrometer atau kira-kira lebih tipis dari sehelai rambut. Larutan merupakan zat-zat yang bercampur dengan jelas di suatu larutan dan tidak dapat dibedakan. Larutan dalam makanan padang yang berupa larut dalam airan, yaitu air gula dan air garam. Sifat larutannya tidak bisa mengendap dan tidak bisa disaring. Contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari: 1 teh, 2 sirup, 3 cuka, 4 parfum, 5 deterjen cair, dan 6 minuman soda. Segala campuran yang larut dan tidak dapat dibedakan disebut larutan. 3. Koloid. Koloid memiliki ukuran partikel 1 sampai 100 mikrogram, kira-kira lebih besar dari partikel larutan namun lebih kecil dari partikel suspensi. Secara kasat mata, kita tidak bisa melihat komponen-komponen penyusun dalam suatu koloid, tapi secara mikroskopis dapat terlihat apa saja yang terdapat di dalamnya. Sifat koloid susah mengendap dan tidak bisa dipisahkan dengan cara disaring. Koloid dalam makanan padang ada santan. Contoh koloid yaitu bidang industri. Dengan cara pemutihan gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan. Gula ini dilarutkan ke dalam air dan alirkan melalui sistem koloid tanah. Diatome atau karbon partikel koloid tersebut akan mengabsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga gula menjadi berwarna putih. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari yang kedua ada di bidang makanan. Susu dan santan termasuk emulsi lemak dalam air. Emulsi biasanya distabilkan oleh emulgator. Contohnya kasein dalam susu. Kasein terdiri atas berbagai macam protein yang mengandung fosfor. Kasein berfungsi menstabilkan dispersi lemak dalam air. Lemak tidak dapat terdispersi saat susu menjadi basi. Ini disebabkan oleh adanya bakteri yang merusak protein atau kasein dalam susu. Akibatnya lemak menggumpal dan terpisah dari medium pendispersinya yaitu air. Yang ketiga ada di bidang farmasi. Untuk mengobati sakit perut akibat bakteri patogen dengan norit. Sakit perut dapat terjadi jika terdapat gas yang terjebak dalam pencernaan. Sakit perut juga dapat disebabkan oleh bakteri dalam perut yang menghasilkan zat racun. Norit yang terbuat dari karbon aktif akan membentuk sistem koloid di dalam pencernaan. Koloid yang terbentuk akan mengabsorpsi gas atau zat racun sehingga konsentrasinya berkurang. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari: bahan kosmetik. Bahan-bahan kosmetik hampir 90% dibuat dalam bentuk koloid. Beberapa tipe koloid yang digunakan dalam kosmetik sebagai berikut. Buih, 1. Krim kocok, gel, deodoran, minyak rambut, sol padat, lipstik, pensil alis, sol, cat kuku, masker, maskara, aerosol, hairspray, parfum, emulsi pembersih wajah. 5. Bidang lingkungan, pembentukan delta di muara sungai. Air sungai mengandung partikel-partikel koloid, pasir, dan tanah liat.
yang bermuatan negatif, sedangkan air laut mengandung ion-ion Na+, Mg+, dan Ca2+ yang bermuatan positif. Ketika air sungai bertemu di laut, maka ion-ion positif dari air laut akan menetralkan muatan pasir dan tanah liat. Kemudian terjadi koagulasi yang akan membentuk suatu delta. Contoh soal 1. Pemberian tawas pada air minum dimaksud untuk A. Mengendapkan partikel-partikel koloid agar air menjadi jernih, B. Membunuh kuman yang berbahaya, C. Menghilangkan bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran air, D. Menghilangkan bau tidak sedap, E. Memberikan rasa segar pada air. Jawabannya adalah A. Pembahasan tawas yang dilarutkan pada air selain dapat mengabsorsi juga dapat mengendapkan kotoran-kotoran dalam air. Tawas akan membentuk koloid ALOH yang bermuatan positif. Kotoran-kotoran dalam air keruh yang bermuatan negatif akan dikoagulasi sehingga kotoran mengendap dan dapat dipisahkan. Contoh soal kedua, proses menghilangkan bau badan dengan deodoran termasuk dalam bidang A, bidang lingkungan, B, bidang farmasi, C, bidang kosmetik, D, bidang makanan, atau E, bidang industri. Dan jawabannya adalah C, pembahasan. Deodoran mengandung aluminium klorida untuk mengkoagulasi dalam kurung mengendapkan protein dan keringat. Endapan protein ini dapat menghalangi kerja kelenjar keringat dan protein yang dihasilkan berkurang dan termasuk bahan kosmetik yang berbentuk gel. Dan contoh soal ketiga, perhatikan penerapan sifat koloid berikut: proses cuci darah, 2 pembentukan delta di muara sungai, 3 pemutihan gula, 4 proses kerja obat diaru. Contoh di bidang farmasi ditunjukkan pada nomor A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 1 dan 3, D 2 dan 3, E 1 dan 4. Jawabannya E. Pembahasan proses cuci darah termasuk bidang farmasi. Pembentukan delta di muara sungai termasuk bidang lingkungan. Pemutihan gula termasuk bidang industri. Dan proses kerja obat diare termasuk bidang farmasi. Maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.